Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin dan perkenan Allah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam majelis ini untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mentadabburi surat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yakni kalamullah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan sebagai petunjuk hidup manusia. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fungsi yang sangat banyak, menjadi syifa, menjadi penyembuh dari segala macam penyakit. Bagi segala macam penyakit fisik obatnya Al-Quran, penyakit hati obatnya Al-Quran, penyakit masyarakat obatnya Al-Quran, penyakit peradaban obatnya adalah Al-Quran. Maka siapa yang jauh dari Al-Quran, maka sama saja kemudian dia menjauhi penyakit, sama saja dia menjauhi penyakit, membiarkan penyakit dirinya, penyakit fisik, penyakit hati, penyakit masyarakat, penyakit peradaban itu terus menerus, semakin lama semakin meradang. Kalau orang sakit dibiarkan tidak diobati, maka akan semakin sakit. Terus dibiarkan penyakit makin parah. Semua penyakit dibiarkan semakin parah, bisa mati orang itu. Sakit fisik dibiarkan orangnya mati. Sakit hati, hatinya punya penyakit, dibiarkan tidak diobati, hatinya menjadi mati. Hati yang mati adalah hatinya orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala katakan sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Hatinya sudah mati, dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, sama saja mereka sudah mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Tertutup hati mereka, mati hati mereka, tertutup pendengaran mereka, tertutup penglihatan mereka, tidak bisa membedakan mana hak dan yang mana yang batil, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu adalah azab hukuman yang paling sakit ketika hati itu mati, tidak lagi bisa memahami kebenaran. Maka kita belajar Al-Quran supaya hati kita hidup, terjauh dari penyakit-penyakit hati. Kita masih membahas surah Al-Buruj, surah ke-85 di dalam mushaf Al-Quran, bagian daripada juz yang ke-30 atau kita mengenalnya juz Amma. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan ayat yang ke-10. Kita akan review kembali, baca kembali dari awal ayat-ayat di dalam surah Al-Buruj ini. Surah Al-Buruj ini sesungguhnya banyak sekali kandungan, pokok-pokok kandungannya. Dan pokok-pokok kandungannya kandungan yang sangat besar, sangat penting sekali. Satu, mengandung tauhid, mengandung pelajaran tauhid, akidah tauhid, mentauhidkan Allah. Lalu kemudian konsekuensi dari tauhid itu, konsekuensi dari tauhid itu. Kemudian bagaimana orang mukmin harus bersikap, lalu kemudian bagaimana sikap orang kafir terhadap orang bertauhid, lalu akibatnya bagaimana akhir dari orang-orang yang menentang tauhid di dunia dan di akhirat, dan bagaimana pula balasan bagi orang-orang yang teguh pendirian di dalam akidah tauhidnya. Bagi orang mukmin ini luar biasa sekali penting untuk memahami ini semua, dan ini semua terkandung di dalam surah Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj, Allah Subhanahu wa taala bersumpah
demi langit yang memiliki gugusan bintang menunjukkan keagungannya, kebesarannya, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan yakni hari kiamat menunjukkan kebesarannya, orang tidak bisa lari dari pengadilannya, wa syahidi wa masyhud, yang menyaksikan dan disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, celaka para ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit. Siapa mereka? Orang kafir bikin parit an-nari dzatil waqud, di dalamnya ada api yang menyala-nyala, ada bahan bakar, ada kayu bakar di dalamnya. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk-duduk menyaksikan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, nonton orang-orang mukmin disiksa, dimasukkan ke mana? Ke dalam parit yang ada apinya, dibakar hidup-hidup. Alladzi wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu orang mukmin tadi, orang beriman dimasukkan ke dalam parit itu kecuali apa? Karena mereka beriman kepada Allah yang maha apa? Sifat Allah disebut apa tadi dua? Al-Aziz dan Al-Hamid. Kok mereka marah ketika orang-orang beriman itu berimannya kepada Allah sebagai Al-Aziz, Al-Hamid. Al-Aziz maknanya Allah punya kuasa, Allah punya otoritas mengatur, menetapkan undang-undang, menetapkan hukum. Kalau orang itu cuma beriman kepada Allah sebagai sesembahan, disembah dalam sholat, dalam ritual, itu orang kafir nggak marah. Kalau bertauhidnya hanya sampai di situ. Dulu di zaman ketika zaman jahiliyah itu di Mekah, ada nggak orang yang bertauhid sebelum Nabi Muhammad diutus? Ada nggak orang bertauhid? Ada nggak orang beribadah kepada Allah? Ada. Nabi SAW ketika beliau itu mendapatkan wahyu di Gua Hira, itu dibawa oleh Khadijah kepada salah seorang sepupunya namanya Waraqah bin Naufal. Itu orang bertauhid menyembah Allah, tapi dia nyembah Allah ya dalam perkara ritual saja. Dia tidak mendakwahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak menetapkan hukum. Dia tidak berupaya untuk memperbaiki atau merevolusi tatanan masyarakat, tatanan negara di Mekah pada waktu itu yang sudah jauh dari hukum Allah. Makanya Waraqah bin Naufal tidak ada yang ganggu, tidak ada yang marah kepada Waraqah bin Naufal, padahal dia bertauhid. Sampai dia mengatakan ketika didatangkan Nabi Muhammad SAW kepadanya, nanti kalau kamu diusir, aku yang akan membelamu. Tapi ternyata ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, Waraqah bin Naufal ini sudah wafat, karena memang sudah sepuh, sudah tua, mempelajari kitab-kitab terdahulu. Beda kan? Ini sama-sama bertauhid. Nabi bertauhid, Nabi dakwahkan tauhid, tapi tauhidnya bukan hanya tauhid untuk perkara ritual saja, menyembah Allah dalam perkara ritual, tapi menyembah Allah yang sesungguhnya, tauhid yang sesungguhnya, beribadah kepada Allah dalam perkara ritual, sholat juga, tetapi juga menegakkan hukum-hukum Allah. Itu konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid. Siapa yang tidak berupaya untuk menegakkan atau memberikan haknya Allah sebagai hakim, sebagai penetap hukum, maka rusak tauhidnya, batal imannya, rusak tauhidnya. Dan nggak boleh orang beriman itu memilih-milih konsekuensi imannya, nggak boleh dipilah-pilah imannya. Saya mending iman ini saja. Soalnya kenapa? Kata Ustadz, kalau iman itu berbicara tentang hak Allah sebagai hakim, sebagai penentu hukum dan undang-undang, ini bahaya. Orang kafir pasti nggak suka, orang kafir pasti membenci. Saya pilih yang aman aja. Nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Semua harus diterima dan harus diperjuangkan. Dan harus diperjuangkan. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Ketika orang mukmin sudah menyuarakan, memperjuangkan kalimat tauhid secara keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah menuntut hak Allah sebagai hakim, menuntut diterapkannya undang-undang ilahiyah, undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, hukum-hukum Islam, maka disitulah orang-orang kafir pasti bereaksi dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun, kalau sudah yang dituntut adalah tegaknya syariat Allah, pasti marah mereka. Syariat Allah dalam semua
lini kehidupan. Kalau syariat Allah di masjid aja mereka nggak marah, senang malah mereka dibangunkannya masjid. Syariat Allah haji, senang mereka malah ada duitnya, bisa dikumpul-kumpul sini, kumpulkan. Syariat Allah zakat, senang mereka dibikinkan lembaga. Syariat Allah wakaf, senang mereka bikin programnya. Tapi kalau dalam syariat Allah yang lain, hukum pidana tegakkan, kita ngomong hukum pidana Islam wajib ditegakkan, wah radikal. Ini keturunan Ashabul Ukhdud ini yang ngomong begitu itu. Marah mereka, penjarakan. Ya. Ini ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan tinggal diam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Dialah Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah itu raja di langit dan raja di bumi. Netapkan hukum-hukum alam semesta, hukum-hukum Allah di langit dan hukum di bumi juga harus mengikut kepada hukum Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah mengetahui, Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyiksa, menghukum orang-orang mukmin dan mukminah, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka bertobat. Kalau mau bertobat, diterima tobatnya. Sebesar apapun dosa orang, bahkan sudah menyiksa umat Nabi Muhammad, sudah menyiksa hamba-hamba Allah yang beriman, kalau dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bertobat, tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, maka bagi mereka jahannam, bagi mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ini ayat yang ke-11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus solihati dan mereka beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Yang disiksa tadi, disiksa oleh orang kafir, diazab oleh orang kafir, dizalimi oleh orang kafir, jangan bersedih. Mereka tetap menang. Orang yang memperjuangkan tegaknya syariat Allah nggak pernah kalah. Tidak ada ceritanya kalah. Mereka tidak pernah kalah. Hidupkah matikah, menang semua. Bebaskah di dalam penjara, menang semua. Semua adalah kemenangan. Kalau mereka konsisten, istiqomah di dalam memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah seluruhnya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikal fawzul kabir," itulah kemenangan yang besar. Jadi menang, padahal kan tadi orang-orang mukmin dicemplungkan ke dalam parit, mati mereka. Namanya orang perang, kalau orang perang biasanya yang kalah mati, yang menang itulah yang hidup. Tapi kata Allah, yang mati itu menang. Kenapa? Karena dia mati di dalam keimanan. Ya. Ada yang menarik di dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10 itu menghukum orang-orang kafir dengan azab neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahannam, walahum adzabul hariq, bagi mereka azab yang panas membakar, nanti dibakar juga mereka di akhirat. Ada kata falahum, fa ini adalah jawab syarat. Berarti tadinya ada kalimat syarat. Syarat itu maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka itu ada sebabnya. Karena apa? Karena mereka berbuat dolim kepada orang beriman. Jadi Allah itu adil. Jadi itu sebab mereka sendiri, ada sebabnya. Sebab kezaliman mereka lah mereka dihukum oleh Allah di neraka. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut balasan bagi orang beriman, itu enggak ada falahum, enggak ada. Di situ langsung innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannat, enggak pakai fa. Betul? Kok beda? Apa bedanya? Kalau yang tadi hukuman Allah sebab perbuatan manusia. Tapi kalau balasan Allah berupa surga, itu bukan sebab perbuatan manusia. Bukan karena iman dan amal solehnya, bukan.
Allah memberikannya kepada orang beriman dan beramal soleh. Tapi surga itu bukan karena iman dan amal soleh. Kenapa? Iman dan amal soleh manusia itu tidak sebanding dengan surga yang diberikan Allah. Tidak sebanding. Makanya Allah tidak menjadikan jannat itu sebagai jawab syarat. Nggak perlu ada syarat. Karena memang surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibeli dengan sesuatu yang sedikit dari pengorbanan manusia. Langsung lahum jannatun tajri min tahtihal anharu dzalikal fawzul kabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena kasih sayang Allah, karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah. Kita kerjanya sedikit, yang dikorbankan sedikit, tapi kemudian dapatnya besar dan lama. Surga yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, kenikmatannya tidak pernah terbetik di dalam hati. Kalaupun Allah menggambarkan, nih gambaran yang paling mudah saja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman dan beramal soleh, surga yang di dalamnya mengalir, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kebun, jannat itu kebun, ada pohon-pohon, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga tentu jauh lebih indah dari itu. Kalau Allah menggambarkan, hanya menggambarkan yang mudah dijangkau oleh akal pikiran manusia, karena kita tidak pernah melihatnya. Ada misalnya, ada orang cerita, ada pulang dari luar negeri. Oh, saya habis jalan-jalan kemana? Habis jalan-jalan ke Jepang misalnya. Saya di sana lihat bunga sakura, Gunung Fuji, indah betul Gunung Fuji misalnya begitu. Kebetulan yang diceritakan nih, Gunung Fuji itu kayak apa sih? Ya kayak Gunung Merapi lah kan gitu. Karena yang pernah kita lihat Gunung Merapi. Diceritakan yang pernah dilihat, padahal Gunung Fuji tentu berbeda sama Gunung Merapi misalnya begitu. Gunung Fuji ada saljunya kan? Gunung Merapi ada nggak saljunya? Terus langsung membayangkannya begitu, Gunung Merapi tapi ada saljunya di atasnya. Tetap nggak sama kan? Hanya saja kita memberikan gambaran supaya mudah saja orang itu membayangkan kira-kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jannat, surga itu satu kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Karena itulah gambaran keindahan yang tergambar dalam diri manusia pada umumnya. Orang umumnya senang kalau melihat kebun, melihat yang hijau-hijau, lalu ada sungai mengalir di bawahnya. Coba orang wisata tuh, wisata paling banyak tuh wisata yang ada kebun-kebunnya sama yang ada air-airnya. Ke laut kah itu, ke pantai kah itu. Kalau nggak ada sungai, nggak ada laut, ya bikin kolam renang sendiri. Orang datang ke sana wisata, senang sama air. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemenangan yang besar bagi siapa? Bagi orang beriman, beramal soleh yang konsisten, berjuang menegakkan kalimat Allah, berjuang untuk tegaknya hukum Allah. Para mujahid, kalau mereka mati dalam perjuangan, matinya mati syahid, dan pahalanya balasannya, ganjarannya bagi orang yang mati syahid tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali surga. Maka orang beriman yang mau mengorbankan dirinya untuk Allah di jalan Allah, itu tidak ada yang rugi. Perniagaan yang pasti untung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu, wahai orang-orang yang beriman, aku tunjukkan pada satu bisnis, satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah. Lalu kemudian kamu berjuang di jalan Allah. Tidak berhenti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, mesti berjuang. Mesti berjuang. Berjuang apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta yang mampunya, dengan harta dan jiwa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat ini bukan bi amwalikum au anfusikum, dengan harta atau jiwa, tapi harta dan jiwa, dua-duanya. Tidak boleh orang, saya sudah harta aja lah, jiwa mas saya enggak. Bukan.
harta dan jiwa. Harta diberikan, jiwa yang kita punya semampu kita juga berikan. Kalau mau surga, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu yang paling baik bagimu kalau kamu mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Diampuni dosa-dosa kalian dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan mendapatkan rumah, mendapat tempat tinggal yang bagus, yang indah di dalam jannatu adn. Dzalikal fawzul azim. Di ayat ini juga disebut itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Kesuksesan paling besar adalah kalau orang sudah berjumpa dengan Allah dan mendapatkan balasan berupa surga. Itu sukses yang paling besar. Sekarang dia punya rumah 10, punya mobil selusin, punya tanah berhektar-hektar. Ya, itu belum sukses. Uangnya banyak misalnya. Uang banyak pun dia tidak pernah lihat, cuma buku tabungan angka aja dia tahu. Itu belum sukses. Kenapa? Itu dalam sekejap bisa hilang. Bisa hilang dalam sekejap. Punya mobil banyak, tiba-tiba diumumkan bahwa persediaan minyak bumi sudah habis, tidak ada lagi tersisa. Jadi orang tidak bisa menambang lagi. Mobilnya diapakan? Dijual. Siapa yang mau beli? Ya, akhirnya dinaiki dorong-dorongan aja. Oke. Rumah yang besar, kalau Allah berkehendak gempa, likuifaksi, gunung meletus atau apalah, habis hartanya itu. Tapi kalau di surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, selama-lamanya, dan tidak ada keindahan, kemegahan yang bisa melebihi itu. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau Allah berkehendak, ada kalanya juga orang mukmin itu diberikan kemenangan di dunia. Fathun qarib itu kemenangan di dunia. Nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ada kalanya orang diberi kemenangan di dunia. Tapi tidak harus juga orang berjuang itu menemui kemenangan di dunia. Sahabat Nabi SAW ada yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kemenangan bersama Nabi SAW, menang di perang Badar, ya, menang sampai Fathul Makkah ada. Tapi ada juga yang di perang Badar sudah wafat. Dia tidak sempat melihat kaum muslimin jaya menang, enggak pernah. Tapi dia sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, para sahabat-sahabat mulia Nabi SAW. Maka seorang mukmin yang cerdas, ya, jalan hidupnya itu mesti seperti ini. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan dia hidup di dalam perjuangan, dalam jihad fisabilillah. Itu mukmin yang cerdas. Karena balasannya nggak main-main, balasannya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang cerdas jalan hidupnya seperti itu. Maka ada ungkapannya, orang mukmin itu semboyannya Allahu ghayatuna, Allah lah tujuan kami. Al-Quran dusturuna, Al-Quran adalah undang-undang bagi kami. Muhammad qudwatuna, Nabi Muhammad adalah teladan bagi kami. Wal jihadu sabiluna, dan jihad adalah jalan hidup kami. Wasyahid fi sabilillah asma amanina, cita-cita tertinggi bagi orang mukmin adalah syahid di jalan Allah. Harus orang mukmin harus punya cita-cita mati syahid, mati dalam perjuangan. Ya. Nah, bapak-bapak datang ke sini menuntut ilmu bagian daripada jihad juga. Jihad pada saat ini. Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Kalau pulang ditakdirkan oleh Allah di perjalanan wafat, ternyata maka dia matinya fi sabilillah. Ya. Man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah, maka dia disebut sebagai orang yang syahid. Dan kalau orang yang syahid itu luar biasa keutamaannya, ganjarannya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li syahidi indallahi sittu hisalin. Kata Nabi, bagi orang yang syahid itu
akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala, balasan di sisi Allah itu 6 macam. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah dosanya diampuni sejak pertama kali kematiannya. Begitu mati, cek, langsung dosanya diampuni semua. Ya. Enggak usah nunggu dikirimi doa anaknya, udah begitu keluar ruh dari jasadnya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Ya. Wa yujaru min adzabil qabri, dan diselamatkan dari azab kubur. Utsman bin Affan saja takut sama azab kubur, takut dia. Padahal sudah dibebaskan dari neraka, dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu bebas dari azab kubur, sehingga Utsman bin Affan menangis takut azab kubur. Orang yang mati syahid bebas dari azab kubur. Bebas dari azab kubur orang yang mati syahid itu. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia akan diberikan keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan. Orang bangkit kan di hari kiamat, huru-hara luar biasa. Kita sudah bahas, sudah ceritakan bagaimana tentang hari kiamat itu huru-haranya. Orang yang mati syahid bangunnya biasa aja, kayak orang bangun tidur. Orang lain begitu bangun, ada apa ini? Kita lagi tidur, tiba-tiba rumah kita gempa bumi, gimana bangunnya ceritanya? Kira-kira itu. Ya. Sempet ngulet, kalau orang Jawa tuh ngulet. Sempet gak? Oh, gitu. Oh, lagi gempa, gempa. Oh, ada gempa ya, gitu kan? Itu gak kita? Oh, langsung lompat kita. Iya kan? Aku tuh wah, lupa pakai celana, lupa pakai baju. Iya kan? Tapi orang yang mati syahid bangunnya seperti orang bangun tidur, ya. Orang lagi ribut, dia tidak merasakan huru-hara itu bagi orang yang mati syahid. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutah minha khairum minad dunya wa ma fiha. Di atas kepalanya itu diberikan mahkota kemuliaan, yang satu permatanya. Mahkota itu ada permatanya, ada batu-batunya, bukan batu akik yang ramai kemarin itu, bukan red Borneo, bukan, tapi batu permata yang satu batunya itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu mahal, belum pernah kita lihat itu ya. Belum ada itu, belum ada yang punya. Hanya orang yang mati syahid aja yang nanti mendapatkannya. Wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zaujah minal huril ain, dan dia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 bidadari. Ya. Dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 bidadari yang kita tidak pernah melihat kecantikannya, lebih cantik daripada dunia dan seisinya. Ada satu riwayat, kalau bidadari itu mengintip di alam dunia ini, maka silau semua orang ini nanti. Ya. Kalau bidadari itu meludah ke lautan, lautan itu jadi manis. Lautan yang asin itu jadi manis, kena ludahnya bidadari. Ya. Selendangnya bidadari itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berselendangnya aja. Ya. Jangan dibayangkan cantiknya kayak artis siapa, nggak ada seujung kukunya. Ada yang biasanya kan cantik itu yang putih. Bidadari itu saking putihnya seperti gelas putihnya itu. Ada satu riwayat menggambarkan putihnya bidadari itu saking putihnya, beningnya kulitnya itu sampai tulang-tulangnya itu kelihatan. Wah, kalau gitu nggak cantik kesan gitu. Saking bening, saking cantik itu, kita susah menjangkaunya memang, karena memang saking cantik. Dan itu bukan cuma satu, 72. Ya. 72. Baru salaman aja. Salaman, balik ke sana lagi, pas pulang ketemu, kamu siapa? Ya kan, saya istrimu, kan gitu. 72, bayangkan. Mungkin kita nggak bisa hafal nama-namanya itu, 72. Ada orang punya anak 10 aja lupa sama nama anaknya. Pas salim, kamu anak siapa? Anak bapak. Anaknya banyak rupanya. Gimana kalau istrinya 72?
Di sini ada yang bercita-cita mau dapat 2 aja susah betul katanya. Ini 72. Makanya kalau bapak-bapak ini ya, banyak bapak-bapak itu suka candaan yang begitu-begitu kan. Wah, mau dapat ini. Udahlah, kalau nggak mampu melihat yang itu, istighfar, langsung mengatakan dalam hati. Boleh diucapkan juga wa ma indallahi khair. Kalau lihat yang gitu-gitu itu kan haram ya. Dilihat wa ma indallahi khair. Yang di sisi Allah itu jauh lebih baik. Itu aja. Nggak apa-apa, saya nggak dapat di sini 72. Makanya kejar syahidnya. Mau dapat 72 tapi nggak mau jihad. Nah, itu masalah lagi. Oh, nggak apa-apa, saya nggak bisa di sini poligami gitu ya. Yang penting nanti di akhirat dapat 72 bidadari. Tapi nggak mau ikut jihad, nggak mau berkorban harta dan jiwa. Ya, dia ada, ayo berjuang. Apa itu berjuang? Jadi beras apa enggak? Saya mau berjuang, kalau berjuang itu beras, baju dan uang. Nah, baru mau. Mau dapat 72 bidadari. Tapi bagi orang yang mati syahid itu dapat tuh 72 bidadari. Ini saya sering di media sosial melihat nih orang-orang kafir nih ya, orang-orang munafik, orang kafir sering jadikan bahan olok-olok. Wah, itu mau dapat 72 bidadari. Biar aja mereka mentertawakan kita, nanti kita akan mentertawakan mereka. Kita sudah bahas kemarin surah Al-Mutaffifin, bagaimana nanti orang-orang yang dulu mentertawakan orang beriman di surga, di dunia, nanti di surga kita akan mentertawakan mereka. Ya, tidak usah didengarkan. Ya. Nah, ini kemudian uyushafa'u fi sab'ina min aqaribihi, dan dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarga terdekatnya. Memberikan syafaat. Nah, kita sudah masuk surga, ada keluarga kita yang masih susah. Ya Allah, itu keluarga saya, tolong selamatkan. Dan itu 70. Nah, itu 70 itu ya berarti bapak, ibu berdua kan. Nah, kalau punya adik 9 berarti belum 20 ya kan. Nah, belum 20. Istri, anak, cucu belum 70. Sepupu, paman, bibi, ya mulai sekarang di daftar itu. Siapa yang mau kita kasih syafaat? 70. Betul, nanti di akhirat di surga kalau mati syahid, tapi ya kalau mati syahid. Makanya para santri, bapak-bapak yang hadir di majelis ilmu ini semua fisabilillah. Makanya rajin-rajin datang majelis ilmu. Santri sungguh-sungguh. Aduh, susah di pondok. Namanya jihad itu mesti susah. Karena hadiahnya surga. Kalau gampang ya hadiahnya ciki mungkin kan. Ya. Hadiahnya tato yang ditempel gosok-gosok. Nah, itu yang gampang, cuma 2.000-an gitu. Tapi kalau hadiahnya surga berat. Ustaz tiap hari ini makan ikan asin, tempe tahu aja. Ini lagi. Ikan asin sampai bosan lihat saya. Bukan saya yang bosan lihat ikan asin. Jihad, berkorban. Demi apa? Demi bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarga, Ustaz. Dan 72 bidadari. Itu janji Nabi SAW. Siapa yang tidak percaya sama janji Nabi ini, maka dia tidak akan tidak dianggap sebagai seorang yang beriman. Diampuni dosa-dosanya. Ada yang dikecualikan, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzambin. Orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni, illa dain, kecuali hutang. Nah, rugi, susah kalau orang punya hutang, walaupun mati syahid nanti tetap ditagih di akhirat. Dosa, kita sudah pernah bahas, dosa yang ada hubungannya dengan orang lain, hak orang lain, nah itu bahkan tidak bisa terhapus dengan mati syahid. Padahal luar biasa keutamaannya mati syahid ini. Maka hati-hati kalau ada hak orang lain, tunaikan sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, satu hadis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid itu seandainya dia mati syahid lalu bangkit lagi, terus ikut jihad lagi, mati syahid sampai 3 kali mati syahidnya, tetap tidak bisa melunaskan hutangnya nggak bisa dihapuskan walaupun mati syahid 3 kali, karena ada hak orang lain yang ada pada dirinya. Itu balasan bagi orang-orang yang beriman, konsisten iman kepada Allah, Rasulnya, secara keseluruhan, nggak pilih-pilih, konsekuensi iman dia jalani, dia perjuangkan,
apapun resikonya. Resikonya pasti kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita menuntut hak tegaknya syariat Allah, orang kafir pasti benci, itu sudah pasti. Kalau kita berjuang untuk agama Islam tapi orang kafir tenang-tenang aja, senang malah berkoalisi sama orang kafir, maka patut dipertanyakan apa yang kita perjuangkan. Karena pasti walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah, tidak akan mungkin pernah orang Yahudi, orang Nasrani itu ridha sampai kamu mengikuti jalan hidup mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti ajaran mereka. Tidak ada. Maka hati-hati kalau orang kafir kok ridho, senang sama kita terus menerus, jangan-jangan kita sudah ngikut agama mereka. Jangan-jangan kita sudah mengikut gaya hidup mereka. Naudzubillah min dzalik. Ganjarannya bagi orang yang konsisten, kalaupun harus mati di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan Rabbmu, siksaan Tuhanmu itu sangatlah keras. Tidak usah khawatir. Orang kafir itu yang sekarang mendolimi orang Islam, mendolimi orang mukmin, pasti nanti akan mendapatkan ganjarannya di neraka. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah Allah yang telah memulai penciptaan, menghidupkan manusia dan nanti akan menghidupkan kembali. Hidup dimatikan, nanti dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada Allah untuk memperhitungkan segala perbuatannya. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, sangat pengampun. Al-Wadud, Maha kasih sayang. Maha kasih sayang, diampuni dosa-dosa orang mukmin yang mati dalam keadaan syahid tadi. Al-Wadud mendapatkan cinta kasih. Al-Wadud itu maknanya adalah Allah yang memiliki, yang maha luas mahabbahnya, cintanya luas. Apa? Ada beda antara mahabbah dengan mawaddah. Nah, Al-Wadud itu yang maha luas mawaddahnya. Bedanya mahabbah sama mawaddah. Kalau mahabbah itu suka atau cinta yang hanya di dalam perasaan pun bisa disebut mahabbah. Kalau orang mawaddah itu mesti ada mahabbahnya. Tapi kalau orang mahabbah belum tentu mawaddah. Mahabbah itu senang melihat orang, ih, cakep itu orang, suka kita. Suka aja dalam hati, mengagumi, itu namanya mahabbah. Itu disebut mahabbah. Tapi kalau mawaddah, ada anak muda suka sama anak gadis, datang ke calon mertuanya, dilamar, dikasih mahar, itu namanya mawaddah. Dinafkahi, itu namanya mawaddah. Bapak-bapak menafkahi istrinya, itu namanya mawaddah, bukan hanya mahabbah. Rasa cinta yang dibuktikan dengan perbuatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, Maha cinta kasih kepada orang beriman, diampuni dosanya kepada orang yang mati syahid tadi, lalu kemudian diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Wadud. Dzul Arsyil Majid, dialah Allah yang memiliki arasy. Al-Majid, dialah yang maha mulia. Al-Majid ini kembali kepada Allah, bukan kepada arsy. Dzul Arsyil Majid, karena Dzul Arsy Al-Majidu. Majidu, Al-Majidunya kembali kepada Allah, bukan kepada arsy, ya. Memberikan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mulia. Allah menguasai arsy, menciptakan arsy yang agung, arsy yang besar itu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga kuasa memberikan balasan yang keras siksaannya kepada orang kafir, memberikan balasan yang baik dan mulia, indah surganya bagi orang-orang yang beriman. Fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat atas apa yang dikehendakinya, karena memang Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegahnya. Hal ataka hadithul junud, sudahkah sampai kepada mereka berita tentang para penentang, bala tentara? Tentaranya siapa? Fir'aun wa Tsamud, tentaranya Fir'aun, tentaranya kaum Samud. Itu sehebat-hebat tentara Fir'aun, luar biasa dahsyatnya kekuatan pasukannya, sehingga Bani Israel tidak berani sama sekali melakukan perlawanan, sampai Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa alaihissalam, baru berani memimpin kaum Bani Israel untuk melawan
kekuasaan Fir'aun. Tadinya bertahun-tahun dalam tindasan orang-orang Bani Israel, padahal pada waktu itu Bani Israel adalah bangsa terpilih, tidak berani melawan, menunjukkan kekuatan tentaranya Fir'aun. Wa Tsamud, dan kaum Tsamud. Kaum Tsamud luar biasa juga dahsyatnya. Para ilmuwan, para peneliti mengatakan puing-puingnya itu ada di negeri Yordan. Mereka itu apa kemampuannya? Kalau bikin rumah itu di tebing-tebing yang batu itu, dipahatnya itu batu itu. Kalau kita kan bikin rumah, kita susun batu itu sampai jadi rumah. Kalau dia enggak, batu tebing yang besar dia pahat, dibikin terowongan masuk ke dalam, jadi rumah dia di situ. Saking hebatnya, saking kuatnya mereka itu. Tapi dua pasukan ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Kaum Tsamud disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wa amma Tsamudu fa uhliku bitaghiyah, dengan suara yang keras, menggelagar, petir yang memekakkan telinga, disambar mereka mati. Lalu kemudian didatangkan pula gempa bumi yang menenggelamkan bangunan-bangunan mereka seperti tidak pernah ada kehidupan sebelumnya. Itu pasukan yang luar biasa kuat pada waktu itu, oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan. Ya. Apakah mereka ini orang yang menentang orang-orang mukmin, yang menzalimi orang mukmin, ya, menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kok merasa dirinya kuat? Apa mereka nggak pernah dengar cerita tentang Fir'aun yang kuat juga? Tidak pernah dengar cerita kaum Tsamud sehingga mentang-mentang seperti itu? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Akan tetapi memang mereka ini orang-orang yang kafir. Fit takdzib, orang-orang kafir ini berada dalam pendustaan. Mereka selalu mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan juga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu memang dasar orang kafir, susah diberitahu. Wahai Muhammad, engkau sudah benar caramu berdakwah, perjuanganmu sudah benar, tapi kok mereka masih melawan, kok mereka masih zalim? Ya dasar mereka aja yang kafir. Ini kabar gembira juga bagi kita. Kita sudah berdakwah, kita sudah berjuang, tapi kok orang kafir masih di atas angin, orang munafik masih menang. Ya memang dasar mereka kafir, mereka mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengepung mereka dari belakang mereka sehingga tidak bisa lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti mereka tidak akan pernah lolos. Kalau tidak sekarang, suatu saat nanti. Mungkin kita tidak melihat, tapi pasti para penolong-penolong, para tentara-tentara syaitan ini, junudus syaitan, tentara-tentara syaitan pasti binasa. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, pasukan Badar melawan 3 kali lipat pasukan Quraisy, 300 sekian lawan 1000. Kalah pasukan Badar, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Ahzab, atau kita kenal perang Khandaq, pasukan Ahzab itu koalisi antara orang musyrik Quraisy dengan orang-orang Yahudi. Orang musyrik Quraisy itu sekitar 4.000-an orang, koalisi Yahudi sekitar 6.000 orang. Jumlahnya 10.000 orang mengepung Madinah. Kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 3.000 melawan 10.000. Tapi diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang kencang. Bal huwa Qur'anum Majid, bahkan yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Qur'an yang mulia, fi lauhim mahfud, yang terjaga tersimpan di lauhil mahfud. Mereka mendustakan Al-Qur'an, ya. Mereka mendustakan Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu suci, mulia, tidak pernah bisa dirubah. Orang kafir banyak hari ini, orang yang kalau dikatakan ini ayat Qur'an loh, ini hukum Allah ada di dalam Qur'an loh, bilang iman nggak sama Quran? Mereka pasti bilang, ya saya beriman sama Quran. Ada yang mengatakan beriman kepada Quran, tapi diajak berhukum dengan Quran, wah nggak mau. Mendustakan. Allah Subhanahu wa taala ancam, pasti mereka akan binasa pada waktunya. Pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan binasakan mereka. Mungkin bukan kita yang menyaksikan kebinasaan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik beserta pasukan-pasukannya, berupa tentaranya beserta polisinya, mungkin seperti itu. Tidak kita yang menyaksikan, tapi pasti balasan Allah Subhanahu wa taala itu akan tiba. Kalau kita tidak menyaksikan di dunia, kita pasti akan menyaksikannya nanti di akhirat.
mereka mentertawakan orang mukmin hari ini, nanti di akhirat di surga orang mukmin akan mentertawakan orang-orang kafir. Sebagaimana mereka hari ini menghina, mengolok-olok orang mukmin yang sedang dalam keadaan lemah, tertindas. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir dari surah Al-Buruj. Mudah-mudahan bisa memantapkan hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten di dalam memperjuangkan agama ini dan siap atas segala konsekuensinya. Karena apa? Insya Allah kita akan menemui balasan Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.